Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numrianti, absen 17, kelas 11 A1. Di sini saya akan menayangkan tugas video ceramah. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah salat, puasa, ataupun zakat, melainkan sebuah perintah yang berkaitan erat dengan ilmu, yaitu Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menegaskan bahwa perintah pertama yang Allah berikan adalah membaca, yang merupakan gerbang utama menuju ilmu. Melalui ilmu kita dapat mengenal Allah, memahami alam semesta, dan menjalankan perintahnya dengan benar. Dalam pepatah Arab disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Ini berarti proses belajar tidak mengenal kata berhenti. Kita tidak terikat usia, pangkat, atau jabatan. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Setiap kejadian adalah pelajaran. Lantas, apa keutamaan dari ilmu ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, Yarfa'ihul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin sekalian, menuntut ilmu dalam Islam bukan semata-mata untuk mencari gelar, pekerjaan, atau kedudukan yang tinggi di dunia. Tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, memperbaiki diri, dan memberi manfaat bagi umat lainnya. Ilmu tanpa niat yang benar bisa menjadi petaka.
Orang yang berilmu tetapi sombong dan tidak mengamalkan ilmunya akan menjadi manusia yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengingatkan kita agar selalu meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Niatkan belajar karena Allah, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Keutamaan lain yang sangat agung adalah ilmu dapat memudahkan kita menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selain niat yang benar, Islam juga mengajarkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah menghormati guru. Guru adalah perantara ilmu. Menghormatinya berarti menghormati ilmu itu sendiri. Yang selanjutnya, rendah hati atau tawadu. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena semakin banyak ilmu, semakin kita tahu bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Dan terakhir, mengamalkan ilmu. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ilmu yang bernilai jika diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Perjalanan menuntut ilmu, baik itu menghadiri majelis taklim, kuliah, membaca buku, hingga mengorbankan waktu, harta, dan tenaga, semua itu dihitung sebagai perjalanan di jalan Allah atau fisabilillah yang akan berujung pada kemudahan menuju surga. Ilmu adalah pelita yang menerangi jalan ketaatan dan menjauhkan kita dari kesesatan. Ilmu menjadikan amal kita benar dan diterima, karena amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Mengingat betapa pentingnya ilmu, kita diajarkan untuk tidak pernah merasa cukup dalam segala kesibukan dan pencapaian. Kita harus selalu memohon kepada Allah agar ilmu kita ditambah. Allah memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu, yang artinya, dan katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. Permintaan ini adalah sebuah pengakuan bahwa ilmu Allah itu sangat luas, dan sebagai hamba, kita tidak punya daya upaya kecuali memohon karunia-Nya. Ini adalah doa yang harus kita ulang-ulang setiap hari. Rabbi zidni ilma. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu dan kesempatan Allah berikan ini sebagai ladang untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu, karena ia adalah bekal kita untuk menjalani kehidupan dan bekal untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Ingatlah selalu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 112 yang menunjukkan bahwa tidak semua harus selalu berada di medan jihad perang, tetapi sebagian dari mereka harus berjuang di medan ilmu untuk memperdalam agama dan mengajarkannya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang haus akan ilmu, yang selalu belajar dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.